Hai, Assalamualaikum sahabat Revenge, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini kamu dalam keadaan yang tidak kamu inginkan, atau kamu sedang tersandung pada suatu masalah, percaya deh, sebentar lagi semuanya akan kembali baik. Nah, berbicara tentang masalah, apa sih yang dinamakan dengan masalah itu? Masalah, satu kata yang selalu menyertai kita dalam kehidupan ini. Bukanlah hidup namanya kalau kita tidak pernah berjumpa dengan masalah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itulah yang dinamakan dengan masalah. Contohnya nih, masalah sehari-hari di rumah, perkantoran, di kantor, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, masalah dengan pasangan, dengan keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Oleh sebab itu, tak salah jika dikatakan bahwa masalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Namun yang paling penting diingat adalah bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi. Seberat-beratnya masalah harus kita lalui dan kita cari tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut dalam kesedihan, karena itu akan mengganggu kehidupan kamu yang lainnya. Itu akan mengganggu aktivitas-aktivitas kamu. Sekarang saya akan memberikan tips atau cara-cara bagaimana caranya mengatasi masalah. Yang pertama, kita kenali dulu apa masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Identifikasi masalah. Ini yang penting ya. Untuk mempermudahnya, kamu bisa membuat catatan atau list-list tentang apa saja sih masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Lalu setelah kita kenal dengan masalah, kita pahami dan kita cari tahu akar permasalahannya. Bagaimana masalah itu bisa muncul, awal dari masalah itu. Oke, yang kedua, memberikan porsi yang sesuai terhadap suatu masalah. Stop untuk membesar-besarkan masalah, karena itu hanya akan memperburuk atau malah akan membuat keadaan di sekitar kamu tidak baik. Bukan berarti kamu mengecilkan masalah kamu ya. Yang di sini maksudnya adalah kita menyederhanakan suatu masalah sehingga kita bisa menemukan satu cara yang tepat dan bijak untuk mengatasi masalah itu. Selanjutnya, yang ketiga, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Butuh pikiran yang jernih, positif, dan terbuka untuk menghadapi suatu masalah. Kadang-kadang masalah itu muncul dari pikiran negatif kita atau prasangka buruk kita. Nah, lebih dalam lagi kita melihat masalah sebagai suatu tantangan baru yang harus dilewati, sehingga kita lebih tenang dalam menyikapi masalah itu. Selanjutnya yang keempat, mulai pikirkan solusi apa saja untuk masalah-masalah kamu. Pikirkan berbagai alternatif solusi atau strategi yang kamu pikir itu bisa mengatasi permasalahan kamu. Lalu yang kelima, setelah kita kenal dengan masalah, lalu kita pikirkan solusi, nah saatnya action, saatnya merealisasikan solusi atas permasalahan kamu. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu, sesuai dengan solusi-solusi yang sudah kamu pikirkan sebelumnya. Lalu yang keenam selanjutnya, kita cek, kita evaluasi apakah solusi ini berhasil untuk mengatasi masalahnya. Kita cek kelebihan, kekurangannya. Kadang sesuatu yang paling baik, solusi yang kamu pikirkan itu sudah paling baik, tidak berjalan sesuai dengan kenyataannya. Nah, disinilah kita evaluasi bagaimana solusi itu memang benar-benar bisa mengatasi masalah kamu. Kalau misalnya tidak bisa, kamu bisa melakukan solusi alternatif, solusi lain, strategi lain untuk mengatasi permasalahan kamu. Lalu yang terakhir, jangan ragu atau sungkan untuk datang kepada orang yang ahli. Misalnya di sini dokter, psikiater atau psikolog. Di sini kamu bisa dengan leluasa menceritakan masalah hidup kamu dan kamu bisa mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahanmu.
Oke, sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan. Ingat, jangan memendam permasalahan terlalu lama. Tetap semangat untuk menjalani hidup ini, karena masalah adalah sesuatu pelajaran berharga dalam hidup dan juga proses pendewasaan diri.